Waktu dan lokasi Nabi Isa mengalahkan Dajjal jelang kiamat menurut hadits. Salah satu tanda kiamat yang dijelaskan Rasulullah melalui sabdanya adalah, Nabi Isa akan turun ke bumi untuk membunuh Dajjal. Saat peristiwa ini terjadi, disebutkan bahwa Dajjal sedang mengelilingi bumi untuk menyesatkan umat manusia. Mahir Ahmad Es-Sufi dalam buku Tanda-Tanda Kiamat, Tanda-Tanda Besar, menjelaskan bahwa kehadiran Nabi Isa di akhir zaman bukanlah hal yang diperdebatkan. Keterangan terkait hal tersebut sudah tercantum dalam Al-Quran, juga sejumlah hadis Rasulullah. Allah telah menakdirkan Nabi Isa turun ke bumi jelang kiamat untuk menegakkan kembali syariat Islam, serta menghabisi Dajjal, si pembohong ulung. Dalil tentang turunnya Nabi Isa jelang kiamat ini termaktub dalam surat Az-Zuhruf, ayat 61. Sesungguhnya dia Isa itu benar-benar menjadi pertanda akan datangnya hari kiamat. Oleh karena itu, janganlah sekali-kali kamu ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalan yang lurus. Begitu juga dalam sabda Rasulullah, Abu Hurairah meriwayatkan, Demi Allah, jiwaku berada di genggamannya, Ibnu Maryam akan turun di tengah kalian, sebagai pemimpin yang adil. Dia akan mematahkan salib, membunuh babi, dan menghapus jizyah. Harta akan melimpah ruah, sehingga tidak seorang pun menerimanya, karena tidak ada lagi yang miskin, sampai-sampai satu kali sujud lebih baik dari dunia dan seisinya. Selanjutnya Abu Hurairah berkata, kalau kalian mau, bacalah firman Allah, tidak ada seorang pun dari ahli kitab, kecuali akan beriman kepada Isa sebelum kematiannya. Dan di hari kiamat nanti, Isa itu akan menjadi saksi terhadap mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 159. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kapan Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal? Terkait waktu dan tempat turunnya Nabi Isa kelak untuk membunuh Dajjal, telah dijelaskan Rasulullah dalam hadis. Menukil buku Kiamat, tanda-tandanya menurut Islam, Kristen, dan Yahudi oleh Mansur Abdul Hakim, Rasulullah bercerita dalam riwayat Ibnu Asakir. Ketika malam yang gelap menyelimuti bumi, kaum mukminin saling berkata satu sama lain, apalagi yang kalian tunggu, untuk menyusul saudara-saudara kalian ke keridaan Allah. Siapapun yang mempunyai kelebihan makanan, hendaknya memberikannya kepada saudaranya. Solatlah hingga fajar terbit, lalu segera tunaikan solat subuh. Setelah itu, serbulah musuh kalian, raih mati syahid atau kemenangan. Kemudian, datanglah malam yang pekat, sehingga seseorang tidak dapat melihat tangannya sendiri. Saat itulah, Isa bin Maryam turun. Saat seorang lelaki berbaju besi tiba-tiba muncul, orang-orang bertanya, siapa kamu? Dia menjawab, aku adalah hamba Allah dan kalimahnya, Isa. Isa bin Maryam lalu menyeru kaum muslimin, wahai manusia, apa yang menghalangi kalian, untuk keluar menyerbu si pendusta jahat itu? Orang-orang berkata, ini adalah jin. Mereka pun berlarian, tetapi ternyata, mereka berhadapan dengan Isa bin Maryam. Kemudian, ketika sholat dilaksanakan, Isa diminta menjadi imam, tapi dia berkata, biar imam kalian saja yang maju, dan mengimami kalian. Setelah kaum muslimin melaksanakan sholat subuh, mereka lalu menyerbu Dajjal. Melihat hal tersebut, Dajjal lalu mencair seperti garam, yang larut di dalam air. Nabi Isa kemudian mengejarnya, lalu membunuhnya. Bahkan pohon dan bebatuan pun memanggil-manggil, wahai Ruh Allah, ini ada Yahudi bersembunyi di sini. Tidak ada seorang pun, yang dahulu mengikuti Dajjal, yang tidak dibunuh oleh Isa. Hadis riwayat Ahmad. Berdasarkan hadis tersebut, dapat diketahui bahwa, Nabi Isa beserta pasukan muslim menyerbu Dajjal, dan bala tentaranya, setelah sholat subuh, hingga kemudian, Nabi Isa membunuhnya. Di mana Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa? Lokasi terbunuhnya Dajjal, telah disebutkan dalam salah satu riwayat. An-Nawas bin Sam'an meriwayatkan hadis Rasulullah, setiap kafir, yang mencium bau nafasnya pasti mati. Dan napasnya, mencapai jarak sejauh pandang matanya. Dia mengejar Dajjal, hingga berhasil menemukannya di bab Lut, lalu membunuhnya. Hadis riwayat Muslim. Di mana Dajjal terbunuh oleh Nabi Isa. Lokasi terbunuhnya Dajjal, telah disebutkan dalam salah satu riwayat. An-Nawas bin Sam'an meriwayatkan hadis Rasulullah, setiap kafir, yang mencium bau nafasnya pasti mati. Dan napasnya, mencapai jarak sejauh pandang matanya. Dia mengejar Dajjal, hingga berhasil menemukannya di bab Lut, lalu membunuhnya.
Hadis riwayat Muslim. Rasulullah juga bersabda dalam hadis lain, Ibnu Maryam membunuh Dajjal, di bab Lut. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Bab Lut, atau gerbang Lut, yang disebutkan dalam hadis tersebut, terletak pada sebuah kota di distrik tengah, Israel. Jaraknya sekitar 22 km arah tenggara kota Tel Aviv.